warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du ayyuhal ahibbatil kiram, a'azzakumullahu jami'a. Alhamdulillah kembali kita bertemu pada kajian rutin kita ini, yaitu kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Setelah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ini adalah pertemuan pertama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan untuk menyelesaikan kitab ini. Wa as'alullah azza wa jal, dan kita juga memohon kepada Allah untuk menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang apabila diberi oleh Allah dia bersyukur, apabila dia diuji oleh Allah dia bersabar, dan apabila dia berdosa dia beristighfar. Karena 3 tanda ini adalah tanda-tanda orang yang berbahagia. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang hadis yang ke-10. Karena terakhir pertemuan kita yang lalu yaitu di hadis yang ke-9. Sebelum kita memulai pertemuan ini, kita sedikit memurojaah, mengulang kajian kita yang telah berlalu. Silakan kalau ada yang mau menyetor hafalannya atau hadis yang pertemuan ini ya. Silakan. Tidak ada farpumnya ya, berarti tidak ada murojaah. Ada? Oh gitu. Kalau tidak ada farpumnya tidak ada murojaah. Ada. Baik. Ya, sambil menunggu parfum silakan. Siapa yang mau setor hafalan hadisnya? Hadis ke-10 pendek sekali hadisnya ini. Ya, siapa yang hafal? Tidak ada? Tidak jadi dijelaskan kalau begitu. Kalau tidak hafal hadisnya bagaimana mau dijelaskan? Setengah mati dipahami kalau tidak dihafal. Tidak ada satupun. Biar satu mewakili untuk yang lain. Tidak ada. Satu orang saja. Atau tidak tahu bilang sekarang pembahasannya hadis ke-10. Atau hadis yang ke-9. Siapa yang masih ingat hadis yang ke-9? Nah ini lebih pendek lagi. Tidak ada juga. Hafalan ya, satu hadis. Itu sudah tradisi kita. Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyetor dulu hafalan. Itu tradisi yang tidak bisa ditinggalkan itu. Karena penjelasan itu dibangun di atas hafalan. Kalau kita tidak punya hafalan, itu penjelasan itu akan hilang. Seperti masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Cuma ambil faedah saja, 1, 2, 3 faedah. Tapi kalau orang hafal, banyak faedah yang bisa dia dapat. Baik. Untuk kali ini barangkali dimaafkan ya. Sudah terlanjur Anda datang ke sini. Kalau Anda tahu tadi tidak ada yang hafal, Anda tidak jadi datang. Karena itu sudah melanggar tradisi kita ini. Biasanya kalau kita memulai pelajaran selalu menyetor hafalan. Baik. Kita mulai saja hadis yang ke-10. Siapa yang mau membaca? Silakan. Berarti ini nganggur ini 4 parfum ini. Nganggur ya? Nanti sebentar di pertengahan pengajian insyaallah kita akan Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaik. Al-hadithul ashir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nasu inna Allah tayyibun la yaqbalu wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ya ayyuhar rasul يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا
إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. Barakallahu fiik, ahsanallahu ilaikum. Baik, hadis ini masih berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, langsung dijawab. Siapa yang tahu nama aslinya Abu Hurairah? Cepat. Siapa? صخر. Abdurrahman As-Sakhr. Jazakallah khair. Masya Allah, sold out satu ya. Baik. Barakallahu fiik. Ini hadis yang agung, hadis yang mulia, hadis yang sangat bersentuhan di keseharian kita. Sabda Nabi SAW, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Tayyib artinya maha baik. Dan tayyib ini salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalu illa tayyibah, dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Hadis ini menunjukkan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Maka Allah Subhanahu wa taala maha baik itu artinya munazzahun anin naqaisi wal uyub, yaitu disucikan dari segala bentuk kekurangan dan aib. Maka kalau begitu kita bisa pahami bahwa sifat kekurangan itu ada pada manusia, dan kalau ada yang menyamakan Allah dengan manusia, berarti dia telah menyamatkan kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, mengatakan Allah punya anak, manusia punya anak, itu kekurangan bagi manusia. Kalau seandainya disematkan itu sifat kepada Allah, maka itu sama saja menghina Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keyakinan sebagian orang mengatakan Allah punya anak, mengatakan Allah punya istri. Nah, itu adalah menyematkan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak baginya, dan disebutkan malah dalam Al-Qur'an surat Maryam, bahkan karena perkataan tersebut hampir-hampir langit itu terbelah, atau hampir-hampir langit itu runtuh dan bumi terbelah karena perkataan tersebut. Jadi Allah maha suci dari segala kekurangan. Dan maka Allah Subhanahu wa taala thayyibun fi zatihi. Allah maha baik pada zatnya. Wa fi asma'ihi wa sifatihi, pada nama dan sifatnya. Wa fi awamirihi wa nawahi, dan dari segala perintah dan larangannya, semuanya baik. Semuanya baik karena berasal dari zat yang maha baik. Maka Allah Subhanahu wa taala maha baik dari segala sisinya. Baik. Kalau begitu, karena dia maha baik, layak balu ila thayyibah, tidak menerima kecuali yang baik. Baik itu perkataan maupun perbuatan. Dan perkataan di sini semua yang mencakup perkataan yang keluar dari mulut manusia umum. Begitupun perbuatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Niat yang baik, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, semuanya hanya diterima oleh Allah yang baik. Ini menunjukkan apa ya ikhwan? Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha kaya. Dia tidak butuh pada perbuatan kita. Jadi semua amalan kita ini diseleksi oleh Allah. Ada yang Allah terima dan ada yang Allah tolak. Kalau Allah butuh pada amalan kita, tentu dia tidak perlu menyeleksi, diterima semuanya. Tapi Allah maha baik. Kalau kita bersedekah, dicari sedekah yang baik. Kalau kita beramal soleh, apakah amal soleh itu diterima atau tidak? Lihat, kalau dia memenuhi dua syarat, dia adalah baik, maka diterima oleh Allah. Tapi kalau zahirnya amalnya soleh, tapi tidak memenuhi dua syarat ini, yaitu niat ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi, maka itu tidaklah dikatakan baik dan Allah tidak akan menerimanya. Baik, sekarang itu berkaitan dengan
Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Jadi la yaqbalu illa thayyiba di sini maksudnya apa? At-thayyib min kulli syai, yaitu semua perkaranya. Semua perkaranya. Baik. Kemudian beliau bersabda, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman, orang-orang mukmin, bima, ba yang berarti di sini dengan, ma masdariyah yufidul umum. Bima amara bihil mursalin, yakni dengan apa yang Allah perintahkan juga kepada para rasul. Jadi apa yang Allah perintahkan kepada Rasul, itu kita ikut pada perintah tersebut. Rasul diperintahkan sholat, kita diperintah sholat. Rasul diperintah zakat, kita diperintah zakat, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya para Rasul dan orang-orang beriman itu diperintah. Jadi jangan bilang Rasul itu berbuat semau-maunya, tidak. Mentang-mentang dia Rasul, tidak. Rasul itu mendapat perintah juga dari Allah. Makmurin. Seperti kita diperintah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para Rasul pada umumnya, dan terkhusus baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak melakukan suatu perbuatan, tidak mengatakan suatu perkataan kecuali menunggu dulu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan ini dalam Al-Quran di banyak ayat. Di antaranya, siapa yang hafal bahwa Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi melainkan perintah dari Allah, wahyu dari Allah. Siapa yang hafal ayatnya? Dan surahnya sekalian. Ada yang hafal? Menunjukkan bahwa Rasul SAW itu diperintah. Beliau memerintahkan kita sholat, itu bukan dari beliau, itu dari Allah. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Ada yang hafal? Ini ada formu, masih ada. Silakan. Oke, saya kasih diskon sedikit. Anunya, soalnya tidak pakai surah, ayatnya saja. Silakan. Artinya, wa ma yantiqu anil hawa itu artinya apa? Nataqa yantiqu, berbicara toh? Dan tidaklah Nabi berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa artinya melainkan wahyu yang Allah wahyukan. Barakallahu fiik. Ta'al. Jazakallah khair. Masya Allah. Baik. Jadi Nabi itu tidak berbicara dari dirinya. Tidak menurut akal-akalannya. Bayangkan Nabi ini. Nabi. Manusia yang suci. Manusia maksum. Manusia terpelihara. Tapi bersamaan dengan itu, beliau tidak berbicara kecuali atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menandakan apa? Menunjukkan bahwa kalau begitu, Nabi saja yang maksum, yang terpelihara dari dosa dan kesalahan, tidak berani berkata berdasarkan kemauan sendiri, berdasarkan akal-akalan sendiri. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak maksum? Dan itu kenyataan betapa banyak hari ini orang sekarang berbicara semau-maunya, apalagi berbicara atas nama agama. Bahkan lebih parah dari itu adalah dia melawan hadis nabinya dengan akal-akalnya yang pendek. Dan merasa dirinya benar. Merasa dirinya hebat. Na'udzubillah. Itu ada menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang menyesatkannya. Baik. Jadi semua hamba Allah itu diperintah oleh Allah. Baik itu nabi yang diutus maupun malaikat yang Allah dekatkan. Semua diperintah oleh Allah. Mereka tidak berani lancang kepada Allah. Tidak berani maju ya sedikit pun ya dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada mereka. Beliau bersabda, Amarul mu'minina bima amara bihil mursalin, Allah memerintahkan orang-orang mukmin terhadap apa yang diperintahkan kepada para rasul. Kemudian beliau menyebutkan syahid, inti dari ya dalil dari perkataan beliau ini. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan beramal solehlah kalian. Perkataan Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kulu minat thayyibat, artinya
apa? Halal. Yang baik di sini at-thayyib bermakna al-halal. Makanan yang halal. Kalau makan yang baik pasti halal, yang buruk pasti haram. Itu maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita memakan semua makanan yang mubah, yang halal, dan melarang kita dari semua makanan yang buruk dan yang haram. Kemudian Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan konsekuensi atau buah dari makanan yang halal. Apa lanjutan ayatnya tadi? Dia bilang kulu minat thayyibati, apa lanjutannya? Wa'malu sholihan. Ini natijah, samarah. Buah dari makanan yang halal adalah amal soleh. Buah dari makanan yang halal apa? Amal soleh. Maka makanan yang halal itu menolong seseorang untuk beramal soleh. Membuat seseorang untuk mudah melakukan amal soleh. Jadi makanan yang halal menjadikan seseorang gampang melakukan kebaikan. Menjadikan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, adapun makanan yang haram menyebabkan dia berat melakukan amal soleh. Membuat hatinya sulit untuk melakukan kebaikan. Dan menyebabkan dia malas melakukan ketaatan. Inilah buah dari masing-masing. Kalau makanannya halal, maka dia gampang melakukan kebaikan. Kalau makanannya haram, maka dia mudah melakukan keburukan. Ini konsekuensi dari masing-masingnya. Maka kita tinggal pilih. Maka perlu kita perhatikan makanan kita, sumber rezeki kita, sumber makanan kita dan minuman kita. Jangan kita remehkan. Kalau ada rezeki kita, sumber mata pencarian kita yang masih syubhat, tinggalkan. Karena itu mempengaruhi amalan kita, mempengaruhi hati kita untuk melakukan kebaikan. Orang yang semakin bersih sumber mata pencariannya, semakin bersih sumber makanannya, bersih dari yang haram, bersih dari yang syubhat, maka dia akan mudah sekali melakukan ketaatan, mudah mendekatkan diri kepada Allah. Hatinya itu lembut, hatinya itu dekat dengan agama, dan sebaliknya. Orang yang mata pencariannya masih haram, mata pencariannya masih ada syubhatnya, itu biasanya hatinya itu keras. Hatinya itu keras. Walaupun badannya masih muda, masih kuat, tapi hatinya lemah. Tidak mampu berdiri walaupun hanya 2 rakaat di tengah malam. Tidak mampu membaca Al-Quran walaupun 1 halaman di siang hari. Kenapa? Karena makanan yang masuk itu memberatkan diri melakukan ketaatan. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, inni bima ta'maluna alim, lanjutannya dari ayat ini. Sesungguhnya saya maha mengetahui dari apa yang kalian perbuat, kata Allah. Ini adalah sebenarnya tanbih, tahzir, peringatan dari Allah bahwasanya manusia itu tidak perlu khawatir dengan amalannya, tidak perlu dia nampakkan amalannya pada orang, tidak perlu dia riya, karena Allah maha mengetahui dari seluruh amalannya. Allah mengawasinya. Buat apa dia perlihatkan kepada orang? Dan ini juga menunjukkan bahwa Allah itu tidak tertipu dengan amalan zahir kita. Yang Allah lihat apa yang ada di dalam hati kita, keikhlasannya kita. Makanya Allah mengatakan kalimat sigha mubalaghah, maha mengetahui. Kalau kita manusia mungkin cuma menilai zahirnya saja. Kita tidak tahu apa yang ada dalam hati-hati manusia. Tapi kalau Allah bima ta'maluna alim, maha mengetahui dari apa yang kita kerjakan. Mungkin zahirnya bagus, tapi di dalamnya tidak bagus. Allah maha mengetahui hal tersebut. Maka tidak bisa Allah ditipu. Tidak bisa Allah ditipu dengan zahir. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, setiap kita beramal selalu kita hadirkan ini dalam hati kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi zahir dan batin kita. Jadi ini bima ta'maluna alim itu memiliki 2 hal. Yang pertama, bahwasanya manusia itu tidak perlu khawatir bahwa amalannya itu akan sia-sia. Allah menjaganya. Kalau amalannya itu ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, aman. Itu pasti akan dibalas oleh Allah. Tidak perlu dia khawatir. Apalagi sampai menunjukkannya seolah-olah amalan itu tidak akan dibalas. Tidak perlu khawatir. Itu yang pertama.
Yang kedua, bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tertipu dengan penampakan zahir dari amalan kita. Boleh jadi kita menampakkan kebaikan secara zahirnya, tapi Allah tahu apa yang ada tersimpan di dalam hati kita. Kemudian lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi menjelaskan pendalilan beliau tadi ini tentang hak seorang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik saja dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. At-thayyib tadi apa artinya? Yang halal. Artinya makanan yang mubah, yang halal, itulah yang diperintahkan kepada kita. Baik halal secara zatnya maupun halal secara mendapatkannya. Itu dua. Kalau halal secara zatnya tapi tidak halal secara memperolehnya, maka dia juga tidak halal. Misalnya nasi halal tapi mendapatkannya dengan cara korupsi, dibeli dari orang korupsi, itu tidak halal jadinya karena cara mendapatkannya tidak halal. Atau dengan riba misalnya tidak halal. Misalnya lagi, kalau caranya halal, dia berdagang, berbisnis dengan cara yang baik, halal, tapi dia beli misalnya babi misalnya, itu tidak halal. Jadi dua-duanya ini harus halal secara zat dan harus halal secara cara mendapatkannya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Baik. Kemudian wa'malu sholiha. Allah berfirman, beramal solehlah kalian sebagaimana Allah katakan kepada para rasul. Para rasul diperintahkan tadi dua hal. Yang pertama makan yang halal, dan kedua amal soleh. Sebagaimana yang kita katakan tadi bahwa amal soleh itu menolong orang dalam melakukan apa? Ketaatan. Ya, melakukan ketaatan. Kemudian Nabi SAW memberikan pemisalan. Karena kata orang Arab, ini pepatah Arab ya, bil misal yattadih al maqal. Dengan contoh maka perkataan itu akan lebih jelas. Maka setelah Nabi menyebutkan bahwa kita diperintah oleh Allah untuk mengatakan kulu minat thayyibat wa amalu sholihan. Kemudian beliau menyebutkan contoh realnya, contoh nyatanya orang yang keluar dari alur ini. Kalau kita tidak melakukan ini, apa resikonya? Nah ini, itu bagus itu untuk mengokohkan. Karena kalau orang tidak disebutkan konsekuensi dari kebalikannya, dia berpikir tidak apa-apa bisa langgar. Tidak apa-apa dilanggar. Tapi kalau disebutkan ini adalah jalan yang lurus, dan kalau kamu menyelisih jalan yang lurus, ini resikonya. Itu baru orang itu berpegang teguh. Tapi kalau tidak disebutkan resikonya, dia akan bermudah-mudahan. Contoh, disebutkan misalnya sunnah atau keutamaan memelihara jenggot. Orang senang memelihara jenggot sesuai sunnah Nabi. Tapi itu orang yang cuma disebutkan tuntunannya saja, sunnahnya saja, dia lebih lemah berpegangnya, termasuknya. Kenapa? Karena dia berpikir kan sunnah ji. Kan? Sunnah ji. Tidak apa-apa ji ditinggalkan. Tapi kalau kita sebutkan, kalau kamu tinggalkan ini ancamannya. Apa ancamannya? Bahwa Nabi mengancam bahwasanya orang yang menyerupai perempuan begini-begini hukumannya. Atau jangan menyerupai Yahudi, jangan menyerupai Majusi, jangan menyerupai Nasrani. Itu baru dia takut. Kalau saya cukur jenggot saya mirip kak dengan orang-orang ahlul kitab, mirip dengan orang Yahudi, mirip dengan orang Nasrani. Baru dia takut. Tapi kalau kita tidak sebutkan konsekuensinya, maka kita akan lebih cenderung bermudah-mudahan. Contoh lagi misalnya, kalau kita suruh orang berjilbab, wanita berjilbab. Ini banyak orang-orang sekarang berpikiran liberal ya. Tidak apa-apa tidak berjilbab. Jilbab itu baik, tapi kalau tidak usah dipaksa. Kan ada juga yang berpikir seperti itu. Ada juga ulama katanya tidak mewajibkan. Saya sampai sekarang tidak pernah tahu kalau ada ulama mengatakan jilbab tidak wajib. Kalaupun ada, siapa ulamanya? Coba sebutkan namanya. Kemudian dari mana dia mengatakan itu tidak wajib? Mana ayatnya yang mengatakan itu tidak wajib? Jangan asal ngomong.
Karena kalau kita mengatakan tidak wajib, bahaya. Al-Quran dan banyak hadis yang bahkan disebutkan dalam hadis ancaman keras bagi orang yang menampakkan auratnya. Bahkan ini bagi orang yang sudah menutup aurat pun, berjilbab pun masih dapat ini ancaman. Yaitu 2 golongan yang tidak pernah dilihat oleh Nabi sebelumnya di dalam neraka. Salah satunya apa? Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dia membuat punuk unta seperti sanggul-sanggul begitu dan pakaian ketat membentuk tubuh. Dia tidak mencium bau surga. Bayangkan itu. Ini sudah menutup nih, tapi masih juga membentuk, masih diancam juga. Bagaimana kalau memang ya dia buka memang? Coba bayangkan. Nah, ini pentingnya metode seperti ini. Jadi kita sebutkan berjilbab itu wajib. Tapi kalau kamu tidak mau berjilbab, ini hukumannya. Seperti ini. Bahwasanya Nabi SAW menyebutkan, memberi contoh bagi orang yang memakan makanan yang haram. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang sangat membutuhkan. Hal yang sangat genting, terdesak. Yang dimana kalau orang yang makanannya halal, jika berdoa pada saat itu pasti dikabulkan. Tapi masalahnya makanannya haram. Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan apa? Tsumma dzakara rajul yutilu safar as'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Dia mengatakan bahwasanya ada seseorang yang jauh perjalanannya, jauh sekali. Lalu penampakannya disebutkan oleh Rasulullah sangat miris, sangat memprihatinkan. As'asa akbar, as'asa itu kusut, akbar berdebu karena saking jauhnya di padang pasir dia berjalan. Yamudu yadaihi ilas sama, dia mengangkat tangannya tinggi ke langit. Saking luar biasanya dia ingin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, bertawassul kepada Allah dengan namanya, dengan rububiyahnya Allah. Ya Rob, ya Rob. Dia ulangi lagi, ya Rob, ya Rob. Itu luar biasa itu. Dia memenuhi asbabul ijabah, sebab-sebab dikabulkannya doa. Tapi apa kata Nabi? Wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dipakainya haram. Wa masrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia ditegakkan tubuhnya dengan sesuatu yang haram, dikuatkan tubuhnya dengan sesuatu yang haram. Dan ini lebih umum ya ikhwan, bukan cuma sekedar makanan yang menguatkan tubuh kita, termasuk di dalamnya tempat tinggal yang kita tempati, misalnya kita pakai untuk istirahat, itu masuk semuanya hal-hal yang menguatkan tubuh kita secara umum. Jadi ini disebutkan pertama di sini beberapa sebab. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini beberapa sebab yang dipenuhi oleh orang ini terkabulnya doa. Yang pertama apa? Yamuddu yadahi ila sama. Ini perlu kita pelajari ini supaya kita tiru ini. Karena Nabi menyebutkan ini sebab terkabulnya doa. Yang pertama dia mengangkat tangannya. Mudda yadain fi du'a min asbabil ijabah kata para ulama. Mengangkat tangan ke langit itu adalah salah satu sebab di antara sebab dikabulkannya doa. Karena itu termasuk ada doa yang paling tinggi. Mengangkat tangan ke langit. Jadi hukum asal dari berdoa itu adalah mengangkat tangan. Hukum asalnya. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tidak diangkat tangan saat berdoa. Contoh dalam sholat kita berdoa dalam sujud. Tidak mungkin kita sambil sujud angkat tangan. Contoh setelah tasyahud akhir berdoa. Tidak mungkin kita sambil tasyahud akhir angkat tangan. Karena Nabi tidak contohkan. Bagaimana dengan setelah sholat? Nanti akan datang pembahasannya. Apakah angkat tangan atau tidak? Kan boleh tidak orang berdoa sesudah sholat? Boleh. Karena berdoa itu umum, kapan saja boleh. Hanya saja mengkhususkan setiap selesai sholat fardu itu tidak ada contoh dari Nabi SAW. Itu yang perlu dipahami. Kalau ingin mengangkat tangan berdoa, mengamalkan ini ada, silakan. Terutama setelah selesai sholat sunnah. Itu tidak mengapa. Atau antara azan dan iqamah, itu mengangkat tangan tidak masalah. Tapi kalau kita membiasakan mengangkat tangan setelah selesai sholat fardu itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi rutin setiap selesai sholat berdoa, apalagi berjamaah, itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW.
Itu yang pertama yang perlu kita pahami, mengangkat tangan. Hukum asal dari berdoa itu apa? Mengangkat tangan, kecuali ditunjukkan oleh dalil bahwa itu tidak diangkat tangan padanya. Kalau ya kawan, kalau doa setelah khutbah, misalnya khatib berdoa, angkat tangan apa tidak? Angkat tangan apa tidak ini? Antum kalau khatib berdoa angkat tangan apa tidak? Sebagai makmum. Angkat tangan apa tidak? Tidak. Tidak ya. Kadang-kadang. Baik. Hukum asal dari doa setelah khutbah itu tidak mengangkat tangan. Maka tidak boleh, bid'ah hukumnya mengangkat tangan itu saat berdoa setelah khutbah. Kecuali Nabi pernah mengangkat tangan. Kapan? Ini pengecualian saja, tapi selebihnya tidak mengangkat tangan. Nabi pernah mengangkat tangan pada saat khutbah. Kapan? Berdoa setelah khutbah. Kapan? Bukan. Pas setelah khutbah ini, setelah khutbah. Kapan mengangkat tangan? Diperbolehkan setelah khutbah. Kapan? Kalau doa minta apa? Siapa yang bilang hujan tadi? Jujur, enggak boleh ya. Hujan, siapa yang bilang hujan tadi? Enggak ada ya? Anda salah dengar mungkin. Anda dengar hujan katanya. Betul jawabannya. Enggak ada ya? Siapa yang bilang hujan? Ayo silakan. Barakallahu fiik. Ini pengecualian satu-satunya. Boleh mengangkat tangan pada saat doa minta hujan atau istisqa. Baik, barakallahu fiik. Yang kedua, di antara yang diamalkan oleh orang ini dan kata Nabi itu sebab ijabahnya doa adalah bertawassul dengan nama Allah. Di antaranya dia memakai rububiyahnya Allah di sini. Ya Rob, ya Rob. Ya Rob, ya Rob. Artinya Rob itu apa sih? Tuhan kan? Kalau diterjemahkan secara literal Tuhan. Rob itu pengatur alam semesta. Rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau ingin berdoa kepada Allah, disunahkan kita bertawassul dengan nama Allah. Apakah kita bilang ya Hayyu, ya Qayyum, atau ya Razzaq kalau kita minta rezeki. Kalau minta jodoh, apa namanya Allah yang cocok? Misalnya yang belum punya jodoh, yang jomblo misalnya. Dia pengen bertawassul dengan nama Allah, apa nama Allah yang cocok bertawassul dengannya? PR, bagi jomblo PR ini. Nanti pertemuan berikutnya datang insyaallah. Kalau kita minta rezeki kan ada nama Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Tapi kalau minta jodoh apa? Kira-kira nama Allah yang cocok kita bertawassul dengannya? Ya Latif. Apa hubungannya dengan jodoh? Nanti ya, dikasih dulu PR, nanti insyaallah kasih hadiah, ada kasih penjelasan ya. Hubungan nama Allah ini dengan jodoh insyaallah taala. Cocok tidak itu bertawassul dengan nama tersebut. Jadi bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kondisinya sangat memprihatinkan. Memang kondisi membutuhkan. Sangat membutuhkan sekali. Jadi ini juga menunjukkan bahwa orang yang merasa tidak butuh, ini tidak dikabulkan doanya. Contohnya seperti kita ini. Kalau kita berdoa, pasti hati kita kemana-mana. Di mulut kita saja berbicara, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi pikiran kita kemana-mana, itu orang tidak butuh itu. Kalau dia butuh, betul-betul dia meminta. Nah, ini faedah yang diambil dari hadis ini. Berarti orang yang dikabulkan doanya hanya orang yang butuh saja. Adapun orang yang tidak merasa butuh, di sini maksudnya adalah ketika dia berdoa, pikirannya kemana, hatinya di tempat lain, itu dia tidak butuh kepada apa yang dia minta. Dia cuma sekadar menghafalkan saja, melafalkan saja. Dia tidak butuh sebenarnya. Tapi kalau dia betul-betul hadir hatinya, betul-betul ingin dikabulkan doanya, inilah yang dikabulkan. Seperti keadaan yang disebutkan oleh Rasul ini, kondisi yang memang dia betul-betul dalam kondisi yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa orang yang dalam keadaan kesulitan itu lebih dikabulkan daripada doa orang dalam keadaan biasa. Kenapa? Karena ketika kita dalam keadaan kesulitan, hati kita lebih hadir ketika meminta kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, beliau bersabda, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Yani maksudnya di sini yab'udu an yustajabu lahu. Yani makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dikuatkan tubuhnya dengan sesuatu yang haram, itu jauh sekali dikabulkan doanya itu, tidak mungkin. Jauh sekali kata Nabi SAW
alaihi wasallam. Kenapa? Karena walaupun dia memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa seperti yang disebutkan tadi, tapi dia ada penghalangnya. Ada penghalangnya. Jadi di sini kita juga perlu mengintrospeksi diri bahwasanya barangkali sebab di antara sebab-sebab doa kita tidak terkabul mungkin masih ada pada diri kita hal-hal yang apa? Menghalangi doa kita. Itu yang perlu kita cek pada diri kita sendiri. Barangkali masih ada makanan yang belum bersih sumbernya, masih ada minuman yang belum bersih sumbernya, atau masih ada hal-hal yang mungkin yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Baik. Jadi kalau begitu, ini menunjukkan apa? Ini dalil bahwasanya doa itu dikabulkan kalau memenuhi apa? Dua hal. Yang pertama, terpenuhi syaratnya, dan yang kedua, tidak ada penghalang. Ini dua syarat terkabulnya doa. Siapa yang bisa ulangi? Dua hal yang harus dipenuhi terkabulnya doa. Yang pertama apa? Yang kedua? Barakallahu fiik. Ta'al. Paling ujung. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Baik. Sekarang kita masuk pada, masih ada waktu tidak? Berapa menit lagi azan? Hah? 5 menit. 9 menit. Sekarang Isya cepat ya? Iya, biasa kita setengah 8 sholat Isya, sekarang jam 7 lewat 10 lah. Berapa itu? 7.13. Baik. Faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah menetapkan sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, faedahnya di antara sifat Allah adalah sifat apa tadi? Maha baik. Maha baik itu artinya maha suci dari segala aib dan kekurangan. Dan antum perlu tahu ya ikhwan, untuk menetapkan sifat Allah itu butuh dalil. Tidak boleh asal-asalan. Ada yang mengatakan Allah maha keren, Allah maha segalanya. Itu dah ada dalilnya. Bagaimana kita mensifati Allah yang gaib dari diri kita sendiri? Emang pernah melihat Allah? Emang Allah itu sesuai dengan akal-akalan kita? Kita itu tidak kenal Allah kecuali setelah dikasih tahu, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Maka tidak bisa orang asal-asalan memberi sifat atau nama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti seperti sebagaimana kebiasaannya orang-orang musyrik jahiliyah zaman dulu. Hiya ila asmaun sammaituha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Ini aja nama-nama yang kalian kasih nama yang tidak ada keterangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nama itu hanya sesuai dengan hawa nafsunya saja. Baik. Kemudian faedah yang keberapa lagi? Ketiga. Yang ketiga yaitu wajib untuk memperhatikan perkataan dan perbuatan. Wajib untuk memperhatikan perkataan dan perbuatan supaya perkataan dan perbuatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ini adalah tarbiyah atau pendidikan bagi seorang muslim untuk mendidik lidahnya agar berkata dengan perkataan yang baik. Dan mendidik anggota tubuhnya untuk melakukan amal soleh. Karena semua itu butuh latihan, butuh pembiasaan. Jadi
Tidak layak kalau ada orang-orang, apalagi ya orang yang ikut pengajian tapi lidahnya kasar, tajam, kotor. Tidak ada. Apalagi kalau ustadznya yang kotor lidahnya, itu lebih parah lagi. Makanya ada pepatah mengatakan kalau ustadznya kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Kalau ustadznya saja parah begitu, lidahnya kasarnya, wah muridnya lebih parah lagi. Makanya ini menunjukkan bahwa seseorang itu harus melatih dirinya untuk mengatakan perkataan yang baik dan melakukan perbuatan yang baik. Berikutnya, makanan yang halal dan beramal soleh adalah perintah Allah terhadap semua manusia, termasuk para rasul sekalipun. Memakan makanan yang halal dan beramal soleh adalah perintah Allah terhadap semua manusia, termasuk kepada para rasul sekalipun. Berikutnya, makanan yang halal membantu seseorang untuk mudah melakukan amal soleh. Makanya Allah menggandengkan antara makanan yang halal dan amal soleh. Ini faedah yang luar biasa ini. Supaya kita tahu bahwa kenapa kita mudah melakukan amal soleh. Oh, ternyata sumbernya dari makanan yang halal. Makanan yang halal membantu seseorang untuk mudah melakukan amal soleh. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan dalam ayat ini antara apa? Makanan yang halal dan amal soleh. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan agar kita tidak bermudah-mudahan dengan makanan kita. Makanan yang halal berikutnya merupakan faktor penyebab terkabulnya doa. Makanan yang halal merupakan faktor utama penyebab terkabulnya doa sebagaimana yang dipahami dari hadis ini. Berikutnya, makanan yang haram adalah faktor utama penyebab tidak dikabulkannya doa. Sebagaimana zahirnya hadis ini. Kemudian berikutnya, merasa butuh dengan meminta secara jujur kepada Allah merupakan faktor terbesar dikabulkannya doa. Merasa butuh, merasa fakir kepada Allah dengan hati yang jujur kepada Allah, itu adalah penyebab terbesar terkabulnya doa. Berikutnya, mengangkat tangan adalah sunnah di antara sunnah-sunnahnya doa. Mengangkat tangan adalah sunnah atau adab-adab dalam berdoa. Dan Nabi SAW juga melakukannya. Ini jam ini lambat ya? Jam ini lambat. Ini belum lewat 10 ini. Azan dulu atau bagaimana? Azan dulu. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Berikutnya yaitu hadis ini juga bisa dijadikan dalil untuk menetapkan sifat maha tinggi bagi Allah, al-ulu. Ini antum sudah barangkali sering lihat atau ikuti, banyaknya orang yang masih meragukan Allah itu di atas. Sehingga dengan filsafatnya dia menolak dengan segala cara bahwa Allah itu di atas. Ini sama saja dia menanduk gunung ini, patah tanduknya sendiri. Tidak bisa dia, bagaimanapun dia menghindar, dia tidak akan bisa melawan hal tersebut. Fitrahnya sendiri saja dia tidak bisa lawan, apalagi mau berhadapan dengan dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Makanya ketika seseorang dari awal memang sudah salah dia menuntut ilmu dan itu sudah tertanam di dalam hatinya, itu susah untuk berubah. Makanya beruntunglah kita yang diperkenalkan oleh Allah kepada sunnah dan belum sempat terkontaminasi oleh syubhat. Sebab sempat kita sudah masuk itu syubhat dalam hati kita dan bersemayam itu syubhat dalam hati kita, itu tidak gampang untuk dilepas itu syubhat. Bahkan walaupun sampai bergelar profesor orang sekalipun belum tentu dia bisa melepaskan diri dari itu syubhat. Justru sebaliknya malah bertambah kuat itu syubhat. Waliyazubillah. Jadi beruntunglah hidayah ini kita dapatkan dan kita memohon kepada Allah agar tetap istiqomah di atasnya. Kemudian berikutnya, bahwasanya di antara sunnahnya doa itu adalah dengan mengulang-ulangi lafaz panggilan kita kepada Allah. Seperti kalimat ya Rob, ya Rob, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Atau Allahumma, Allahumma, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Diulang-ulangi, tidak ada masalah. Itu bagian dari sunnahnya doa. Dan itu bentuk dari ilhah. Ilhah itu artinya ingin dikabulkan itu doa. Bukan sekedar basa-basi saja dia berdoa. Betul-betul ingin dikabulkan oleh Allah. Itu namanya ilhah. Kemudian berikutnya, makanan yang haram itu mewariskan apa namanya ya bahasanya? At-tamadi fi aklil haram. Dia menyebabkan ketagihan. Bukan hanya sekadar makanan, tapi itu akan berlanjut ke pakaiannya, ke minumannya, ke makanannya, semua. Semua ya, kalau orang sudah terlanjur, dia mau coba-coba satu di antara 4 hal ini dari yang haram, dia itu tidak akan bisa berhenti sampai di situ saja. Tidak cukup sampai makanan yang haram saja. Ibaratnya orang mengatakan, kalau sudah basah tatkala
Tekala apa? Hah? Tekala mandi. Terlanjur mi. Terlanjur, tanggung. Kalau cuma makanan masuk neraka aja kita kalah mi semuanya. Kalau masuk neraka ngapa tanggung-tanggung? Itu subahnya setan itu. Kalau setan tuh begitu metodenya. Jadi digodaki dulu dari yang kecil. Setelah kita tergelincir menjawab itu godaan, sudah berlanjut itu. Kenapa dia bilang setan? Tanggung. Tak kalam kok. Tak kalami. Jadi jangan bilang, jangan remehkan itu, jangan remehkan. Terkadang kita sedikit je, ini je. Nah, jangan bilang ini je. Karena memang di situ jadi mulai dari awalnya dan kemudian dia pasti akan berlanjut. Makanya orang kalau sudah makanannya haram bisa atau kuat dugaan pakainya itu juga pasti haram. Apa yang berkaitan dengan dirinya itu juga pasti haram. Berikutnya, syukur nikmat itu caranya adalah dengan beramal soleh. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, washkurulillah, bersyukurlah kepada Allah, kemudian dilanjutkan, wa'amalu solehah, beramal solehlah kalian. Jadi amal soleh itu adalah bentuk dari syukur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepadanya. Berikutnya, kedudukan seseorang, kesempurnaan seseorang, ya kedudukannya, bagaimanapun tingginya derajatnya di sisi Allah, tidak menjatuhkan apa? Tidak menjatuhkan bebannya sebagai seorang hamba. Dia tetap diperintah oleh Allah salat, dia tetap diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi, manusia yang paling tinggi derajatnya, itu tetap dia sholat. Tetap dia meninggalkan larangan. Tetap dia wajib beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Tetap dia beramal soleh. Tetap dia menjauhi larangan. Dengan dalil Allah mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu solihah. Antum mungkin sudah tergambar dalam benak antum ini. Ini bantahan untuk siapa ini kira-kira ini? Ini berujung ini perkataan ya ikhwan. Kira-kira bantahan untuk siapa ini? Bagi orang yang mengatakan kalau orang sudah sampai derajat ma'rifat, sudah sebut merek, ada bahaya ini direkam ini. Tidak masalah, disebutkan saja supaya mereka sadar bahwasanya Nabi saja yang sudah sampai derajatnya manusia yang dipilih oleh Allah masih tetap sholat, diwajibkan melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Lalu bagaimana yang bukan Nabi, yang mereka katakan itu wali, sudah sampai derajatnya ma'rifat, tidak wajib lagi sholat. Itu tidak diragukan kekafirannya. Ijma ulama mengatakan, siapa yang mengatakan dirinya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka dia kafir. Di antara syariat Nabi Muhammad, dia mengatakan bahwa saya tidak wajib lagi saya sholat, sudah ma'rifat min derajatku. Kalau saya sholat di Mekah, mak saya sholat. Padahal kalau ditanya jam berapa kita sholat, sudah ada itu kejadian itu. Syekh Amin Syangkiti, kalau tidak salah itu, berdebat dengan salah seorang orang ahli tarekat, orang sufi dari Afrika. Dia bilang, Syekh kami itu luar biasa, sudah derajatnya wali. Tahu kan antum Syekh Muhammad Amin Syangkiti? Kalau tidak salah beliau, kalau tidak salah ingat anak. Ada anak ingat kisah seperti itu dari salah seorang ulama dan mematahkan ini hujah orang yang kurofatnya ini tingkat tinggi. Dia bilang, Syekh kami itu bukan lagi di sini tempatnya dia sholat. Di Mekah. Dia bilang, dia sholat subuh. Berarti dia sudah tidak ada di tempat. Iya katanya. Berarti kalian sholat subuh dia sudah hilang. Iya. Kalau begitu kalian dibodoh-bodohi sama dia. Kenapa? Karena waktu negara kalian dengan waktu Mekah itu berbeda. Kita sholat subuh di sini jam berapa? Di Indonesia ini jam 5 kita sholat subuh. Di Mekah itu masih jam 2 pagi. Subuh dari mana itu? Luar biasa bodoh-bodohnya itu orang dia.
Bagaimana itu tidak khurafat namanya kalau begitu? Tapi begitulah kalau khurafat sudah merasuki bahaya. Tapi kita katakan bahwa secara umum, itu hanya sekedar cerita saja. Secara umum kita katakan bahwa tidak ada satupun manusia yang boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad. Apapun kedudukannya, justru sebaliknya, semakin tinggi dia punya kedudukan, semakin dia rajin melakukan ketaatan. Dia semakin luar biasa sholat malamnya. Kalau orang biasa mungkin sholat malamnya 2 rakaat, 4 rakaat, setengah jam paling lama. Kalau dia mungkin bisa 1 jam sampai bengkak-bengkak kakinya seperti Nabi. Kalau orang biasa mungkin cuma puasa sunnahnya Senin dan Kemis, dia puasa sunnah hampir puasa setiap hari, puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Itu baru namanya wali. Bukan wali justru malah meninggalkan perintah. Bukan wali namanya, wali siapa dulu maksudnya ini. Nah, antum yang sebut ya. Intinya seperti itu. Jadi jangan tertipu oleh penampakan-penampakan yang mengklaim dirinya wali, tapi justru dia ingin menjauhkan orang dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, faedah ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak membutuhkan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyeleksi amalan manusia. Dia pilih mana yang baik diterima, mana yang tidak baik tidak diterima. Bahkan amalan baik pun masih dipilih, yaitu yang memenuhi 2 syarat saja yang diterima. Misalnya sholat amalan baik, tapi tidak semua sholat diterima oleh Allah. Kapan sholat itu diterima? Apabila memiliki 2 syarat. Yang pertama sesuai dengan yang pertama ikhlas, murni karena Allah, tidak ada campur sedikit pun dengan riya. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana aghna syuraka anisyirk man asyraka fiya ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Saya adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang mempersekutukanku ketika beramal dengan sesuatu, maka aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Artinya tidak diterima itu amalannya. Yang kedua harus sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Jadi amalan baik sekalipun masih diseleksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu dulu yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan masuk ya? Kalau tidak ada kita tutup ini. Silakan kalau ada, kalau tidak ya. Silakan. Kalau tidak ada ya berarti jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaik. Kalau kita sudah merasa bahwa doa kita tidak terkabul karena ada sesuatu yang haram dalam diri kita, apakah itu dari makanan atau dari pakaian, dan kita menyadari bahwa dari pakaian misalnya, lalu apa sikap kita terhadap barang tersebut? Barakallahu fiik. Baik. Ada dalam Musnad Imam Ahmad, walaupun sebagian ulama mendoifkannya, tapi bisa dijadikan hujjah, bahwasanya Allah tidak menerima sholat orang yang di pakaiannya itu ada 1 dirham yang haram. Orang membeli pakaiannya dengan 10 dirham, lalu di 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram, maka Allah tidak menerima sholatnya. Baik. Di sini lalu apa yang kita lakukan dengan pakaian yang mungkin kita merasa sadari bahwa ini dulu dari hasil yang haram? Apakah kita bakar saja, buang saja, atau kita sedekahkan, atau bagaimana? Ana tawakuf ini dulu ya, karena kemarin itu pernah Ana ditanyakan dengan pertanyaan seperti ini, tapi Ana tunda jawabannya, dan sekarang terulang lagi, terpaksa Ana tunda lagi karena belum dijawab waktu itu, karena waktu itu disibukkan oleh sesuatu. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya Ana jawab insyaallah taala. Silakan, kalau tidak ada kita tutup ya. Silakan. Ya. Bagaimana cara bertobat dari itu? Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ada contoh terbaik dalam hal ini, ketika beliau memakan makanan yang beliau terlambat mengetahuinya bahwa itu haram, yaitu dari hasil kihanah, dari hasil perdukunan salah seorang budaknya.
dan itu diberitahu kepada beliau setelah makanan itu masuk ke dalam perutnya. Dikasih tahu, ditanya, tahukah engkau makanan dari mana? Itu saya dapatkan. Dia bilang dari hasil perdukunan. Lalu Abu Bakar Siddiq mencolok itu kerongkongannya sampai seolah-olah nyawanya mau lepas. Dia betul-betul keluarkan itu isi perutnya yang ada makanan haram tersebut itu. Begitu betul tidak maunya itu makanan haram ada di dalam perutnya. Karena konsekuensinya tadi itu. Karena makanan haram yang layak baginya adalah neraka. Kan ada hadis seperti itu. Lalu bagaimana yang sudah menjadi darah daging dan belakangan kita sadar bahwa itu adalah haram dan kita diberi hidayah oleh Allah untuk bertobat. Bagaimana cara bertobat darinya? Kita hentikan yang yang akan kita kita hentikan itu, misalnya kalau berkaitan dengan mata pencarian kita hentikan saat itu juga. Adapun yang sudah terlanjur sudah, afallahu amma salaf, Allah mengampuni yang telah berlalu. Karena at-taib minazam kaman lazam balah, seseorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Artinya apa? Dosa yang tidak mungkin lagi kita perbaiki sudah Allah ampuni, maafkan. Memang kita tidak bisa lagi usahakan untuk perbaiki, ya sudah Allah maafkan. Tapi sesuatu yang masih bisa diusahakan maka harus diusahakan. Contoh, barang orang kita curi lalu kita tobat, jangan bilang tobat mah deh. Tapi barangnya ini bagaimana? Ya dikembalikan. Jangan cuma bilang tobat tapi barangnya masih kita pegang, itu belum tobat namanya, masih bisa dikembalikan. Beda halnya dengan makanan yang sudah jadi darah daging. Masa mau disayat-sayat dagingnya baru dia bilang ini daging haram, daging haram, daging haram? Tidak mungkin. Allah Maha Pemaaf. Sesuatu yang masih bisa diusahakan, diusahakan. Yang tidak bisa diusahakan, afallahu amma salaf. Allah mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Wallahu ta'ala alam. Barangkali itu dulu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.